Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaris Muhammad Akbar. Saya siswa kelas 1 SMA Pondok Pesantren Darul Arham. Kali ini saya bersama guru tercinta saya Ustadz Muhammad Nuruddin. Ustadz, saya ada beberapa pertanyaan Ustadz. Jadi Nabi Muhammad itu kan Ustadz, kenapa istrinya banyak? Kenapa istrinya banyak? Kenapa Muhammad itu poligami? Kenapa istrinya banyak? Pertama gini, kamu harus paham bahwa di zaman Nabi dulu, di zaman jahiliyah dulu, orang punya istri banyak itu biasa banget. Biasa banget. Beda dengan orang zaman sekarang kan? Kalau sekarang bapak kamu kawin lagi, jadi omongan tetangga nggak? Jadi omongan tetangga. Kira-kira orang mandang punya istri banyak itu sekarang positif atau negatif? Negatif ya kan? Jadi sangkanya apa? Haus, syahwat, kemudian ya gitulah pandangan-pandangan negatif ya untuk orang zaman sekarang. Zaman dulu itu poligami itu hal yang lumrah. Nabi hidup pada masa di mana orang mandang poligami hal yang lumrah, bukan aib gitu loh. Karena begini, kalau seandainya punya istri banyak itu aib, maka niscaya orang-orang kafir itu akan punya alasan untuk menjatuhkan Nabi Muhammad dengan alasan dia punya banyak istri, ya enggak? Oh, Muhammad bukan Nabi tuh, dia istrinya banyak tuh, ya kan? Paham enggak? Pasti Nabi dibully gara-gara punya istri banyak, ya enggak? Tapi enggak pernah ada riwayat orang kafir mencela Nabi gara-gara punya istri banyak. Enggak pernah ada itu. Bahwa Nabi itu kadang diledek sebagai orang gila, diledek sebagai penyihir, diledek dengan ucapan yang tidak layak, itu terjadi. Tapi ngeledek Nabi atau menjatuhkan Nabi gara-gara punya istri banyak, itu nggak pernah ada. Sebagai bukti bahwa orang-orang kafir itu mandang punya istri banyak itu hal yang biasa banget. Beda dengan zaman sekarang. Nah, itu satu ya, harus koreksi dulu bahwa kenyataan Nabi punya istri banyak itu tidak menunjukkan kekurangannya. Kemudian yang tidak kalah penting harus kamu tahu. Nabi Muhammad itu di masa awal kehidupan rumah tangganya gak menikah dengan banyak perempuan. Beliau setia dengan satu orang perempuan. Namanya Sayyidah Khadijah. Bahkan itu Sayyidah Khadijah lebih tua dari Nabi. Nabi usia 25 tahun. Ya kan? Sayyidah Khadijah berapa tahun? 15 tahun lebih tua dari beliau. Berapa tahun? 25 tahun. 40 tahun. Sayyidah Khadijah lebih tua dari Nabi, jauh terpaut usianya. Kalau Nabi ini manusia haus syahwat, ya kan? Kenapa Nabi nggak nikah sama perawan aja? Bener nggak? Iya, harusnya menikah dengan perawan. Ternyata beliau memilih seorang janda yang sudah menikah sebelumnya. Bukan cuma itu, beliau setia lagi dengan ayah ibunda kita Sayyidah Khadijah ini selama 25 tahun. Nggak pernah nikah sama perempuan lain. Sebagai bukti bahwa Nabi itu kecenderungan utamanya setia dengan satu istri. Bukan haus syahwat sehingga menikahi banyak perempuan. Itu sebagai buktinya. Kalau benar beliau itu haus syahwat, niscaya perempuan yang beliau nikahi pertama kali itu seorang perawan, ya kan? Ternyata seorang janda. Lama lagi. Gak nikah dengan perempuan lain lagi, ya kan? Itu fakta sejarah. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kalau begitu istri Nabi itu banyak? Nah, Nabi itu beda dengan kita. Nabi itu menikah pertimbangannya bukan syahwat. Karena buktinya tadi itu kan. Kalau seandainya Nabi itu menikah dengan syahwat doang, niscaya itu perawan yang diambil di kota Mekah itu. Bukan seorang janda, ya kan? Nabi itu menikah kadang-kadang pertimbangannya misalnya karena kasihan. Ada seorang perempuan ditinggal wafat oleh suaminya. Ditinggal oleh suaminya yang wafat. Kemudian Nabi merasa empati itu artinya merasa kasihan sama perempuan itu dinikahi. Misalnya beliau ingin menunjukkan pertemanannya, kesetiaannya kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bersedih ketika putrinya Hafsah itu ditinggal oleh suaminya yang wafat. Akhirnya Nabi untuk menunjukkan kesetiaannya, persahabatannya dengan Sayyidina Umar, menikahi Sayyidah Hafsah. Kemudian yang tidak kalah penting, yang Nabi nikahi yang banyak perempuan tuh kebanyakan janda-janda. Ya karena itu sebagai bukti bahwa Nabi itu menikah bukan tujuannya adalah melampiaskan syahwat. Ngerti nggak? Ada Saudah binti Zam'ah. Ada perempuan-perempuan lain itu kalau misalnya kita baca dalam sejarah itu janda-janda. Sebagai bukti itu tadi. Nabi itu pertimbangannya ketika menikahi. Kadang-kadang misalnya ada orang berpengaruh di kaumnya. Dia punya putri, kemudian Nabi membangun kekeluargaan dengan orang itu. Barangkali salah satu niatannya adalah supaya beliau mempermudah dakwah Islam.
Jadi kepentingan dakwah Islam, kepentingan persahabatan dalam keimanan dan lain-lain, bukan karena pertimbangan syahwat. Nah, sekarang saya mau nanya sama kamu. Orang yang punya banyak bini zaman sekarang, pertimbangannya apa? Pengen memperluas dakwah Islam. Ada nggak orang poligami? Jarang kan? Hampir nggak ada kan? Rata-rata orang poligami itu niatannya apa? Melampiaskan syahwat, nggak puas dengan satu istri. Poligami itu boleh, tapi tidak dianjurkan. Ya, karena fakta-fakta menunjukkan bahwa banyak kasus-kasus pernikahan poligami itu menjadikan anaknya benci sama bapaknya, ya kan? Bersengketa antara keluarga satu sama lain, ya nggak? Ketika bapaknya mati pun orang sengketa dengan hartanya, berantem begini, istrinya juga nggak sayang lagi sama suaminya, anak jadi benci sama orang tuanya, kemudian broken home, minta cerai ini, lahirlah kerusakan-kerusakan itu gara-gara pelampiasan nafsu yang berlebihan itu. Jadi cukup dengan satu istri selama istrinya itu masih mampu melayani, selama masih menjadi ibu yang baik, anak yang baik, dan gitu seterusnya. Jadi kita perlu itu melihat sejarah Nabi punya istri banyak itu dengan pembacaan yang adil. Jangan membaca sejarah hidup Nabi itu dengan sudut pandang orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang kadang-kadang suka bilang, nah kenapa ya Nabi istrinya banyak begitu? Ya karena Anda hidup apa 21. Nabi itu hidup di zamannya pada saat orang melihat poligami itu hal yang lumrah. Udah gitu beliau itu poligami juga dengan janda. Bukan dengan perawan. Nah itu sebagai bukti bahwa, dan itu tadi kalau misalnya mau dibandingin, kesetiaan Nabi itu jauh lebih mencolok ketimbang poligaminya. Ya kan? 25 tahun lo bayangin. Gak menikah dengan perempuan manapun. Bahkan setelah wafat pun Sayyidah Khadijah itu dalam sebuah riwayat dikatakan sering-sering disebut namanya oleh lisan Nabi ketika beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah. Dan ini tidak kalah penting untuk diingat. Nabi itu ketika menikah perempuan dasarnya adalah wahyu. Perintah dari Allah gitu. Sudah nikahi misalnya dengan Sayyidah Aisyah, yang seorang perempuan perawan. Di antara istri Nabi yang perawan itu Sayyidah Aisyah. Kenapa usianya kok masih muda begitu? Ya muda untuk orang zaman sekarang, orang zaman dulu kan beda perspektifnya. Dan Nabi itu ketika menikah, perintah dari Allah. Karena dari riwayat itu ketika sebelum Nabi menikah itu, malaikat Jibril datang ke dalam mimpi Nabi, hadza zawjatuk fid dunya wal akhirah. Nabi memperlihatkan ini seorang perempuan di dalam bentuk tirai, kemudian diperlihatkan ke Nabi, ditutup dengan tirai, diperlihatkan ke Nabi, ini istrimu di surga dan di dunia dan di surga. Itu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu. Jadi dikabarkan terlebih dulu ya Allah, ini istrimu. Jadi perintah dari Allah bagaimana lagi? Kalau kita menikah kan bukan berdasarkan wahyu. Berdasarkan pertimbangan pribadi, ya kan? Nah, Nabi beda gitu loh. Jadi jangan samakan kehidupan kita dengan kehidupan Nabi, beda. Kehidupan sosialnya beda, kehidupan pribadinya juga beda. Keimanan juga apalagi, ya kan? Nah, terus apalagi? Terus nih Tat, kalau begitu apakah poligami itu sunnahnya Nabi bukan Tat? Ya sekarang dilihat, kalau misalnya dibilang sunnah Nabi, poligami yang kayak gimana dulu? Kalau poligami yang betul-betul kayak Nabi itu, poligami yang dasarnya adalah pertimbangan dakwah Islam, kebaikan untuk banyak orang, ya kan? Rata-rata orang sekarang poligami itu niatannya bukan itu. Tapi niatnya satu istri sudah cukup. Istrinya masih bisa melayani, masih bisa menjadi ibu, masih menjadi mengurusi urusan rumah, nggak punya cacat gitu loh, masih nambah bini, itu bukan sunnah Nabi kayak begitu mah. Nabi kan mengajarkan kepuasan, itu sunnah Nabi kepuasan itu kan. Kenapa kita nggak meneladani sunnah Nabi yang puas itu gitu loh. Kemudian kalau misalnya mau dibilang sunnah Nabi atau bukan, lihat juga sebelum beliau punya istri banyak, beliau setia sama satu istri loh. Berarti kesetiaan sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi kan? Kan Nabi setia sebelumnya 25 tahun gak pernah nikah. Berarti sunnah Nabi kan? Kenapa nggak nyontoh sunnah Nabi yang ini, yang jelas-jelas lebih maslahat? Bener nggak? Ketimbang poligami. Jadi ini akal-akalan orang zaman sekarang aja. Nafsunya kurang puas, kemudian melampiaskan dengan alasan ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang sungguhan itu, lihat kesetiaan Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Lihat, kan Nabi itu kalau diberikan nikmat, ngelihat kenikmatan duniawi, selalu berkata Allahumma la aish illa aisyal akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Itu sunnah Nabi kayak begitu cara pandangnya. Kenapa nggak itu yang ditiru? Kenapa Anda meniru hanya melihat banyak istrinya doang? Kenapa Anda nggak ngikutin beliau menikahi janda-janda? Dengan rasa empati, rasa kasihan, ingin memperluas dakwah Islam dan seterusnya. Jadi kita perlu mempertanyakan kejujuran sebagian orang yang mengatakan poligami sunnah Nabi. Kenapa Anda tidak meneladani yang lebih penting? Sunnah yang lebih penting dari kehidupan beliau selain punya istri banyak. Ya.
Iya, Itu. Lagi nih Ustaz, pertanyaan terakhir nih Ustaz. Mm-mm. Jadi apa hal yang paling penting dalam pernikahan itu Ustaz? Agama. Agama. Agama itu yang menjadi penyangga sesungguhnya dalam kehidupan rumah tangga. Kalau orang agamanya bagus, maka kehidupan rumah tangga akan bahagia. Ingat, Ya. agama itu nggak berarti artinya sholat doang Iya Ustaz. atau baca Quran aja. Enggak, agama itu menyangkut kasih sayang, tanggung jawab, rasa empati, kepedulian, ya kan? Dorongan untuk memenuhi hak pasangan. Itu agama. Jadi kamu kalau misalnya punya istri agamanya bagus, nggak mungkin dia ngomongnya kurang ajar. Iya. Istri juga kalau punya suami yang agamanya bagus, nggak mungkin jadi pengangguran. Karena agama mendorong kita bekerja. Kerja adalah ibadah dan seterusnya. Iya. Walhasil agama itu kalau dipahami dengan baik, dihayati dengan baik, dialah penyangga keutuhan rumah tangga yang sesungguhnya. Mau rumah tangga harmonis, mau rumah tangga yang religius, mau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya soleh, pasangannya taat menjalankan agama, maka berusahalah untuk membangun kehidupan agama yang bagus dalam kehidupan rumah tangga. Yang belum nikah, cari orang yang agamanya bagus. Jangan terpukau dengan tampilan, ketampanan, kecantikan, keturunan, harta, dan itu semuanya sampingan. Lama-kelamaan akan terlihat biasa. Cari yang agamanya bagus. Iya. Kalau udah agamanya bagus, pasti kehidupan rumah tangga juga akan bagus. Ya. Jadi terima kasih Ustaz atas jawaban pertanyaan dari saya. Iya, iya. Jadi Kamu jangan nikah dulu intinya- ya, habis mondok. Iya, iya, iya. Dulu ya. Ah. Terus? ya sekian. Semoga apa yang disampaikan oleh guru saya bermanfaat bagi pemirsa. Dan salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.